Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabar rek? Balik mana renang aku dengan Cak Nufur ya. Semoga kawan-kawan semua sehat selalu ya. Jadi beberapa bulan yang lalu aku pakai iQOO Z7X. Alhamdulillah videonya udah tayang di channel ini. Nah, dari tayangan tersebut ada yang komen guys. Bang, gimana kalau misalkan di-upgrade ke Vantage OS 14? Jadi Vantage ini operating systemnya, UI-nya dari si iQOO ini. iQOO sendiri adalah sub-brand dari Vivo ya, jadi sama-sama BBK Group guys. Nah, sebenarnya aku agak males untuk upgrade ke FT14 karena memang isunya baterainya itu guys, baterainya itu boros. Jadi memang si iQOO Z7X ini uh, deal breakernya adalah memang baterainya yang luar biasa badak. Tapi itu cuma terjadi di Vantage OS yang 13 aja. Itulah kenapa dari awal beli sampai aku sekarang pakai itu nggak pernah upgrade ke Vantage OS 14. Nah, tapi satu sisi penasaran juga, apa emang seboros itu? Apa emang nggak nyaman dan lain sebagainya? Nah, makanya aku coba kali ini ya, aku coba upgrade ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga sih harapanku nggak seboros itu. Nanti pun kalau misalkan benar-benar mengecewakan, rencananya semoga bisa di downgrade di Vivo Service Center ya. Jadi inilah pengalamanku upgrade iQOO Z7X ke Vantage OS 14. Selamat menikmati guys. Alhamdulillah udah kita upgrade guys ke Vantage OS 14. Yang pertama kali aku rasakan dan jomplang sekali adalah experience pada saat ngelihat layar ini. Layar ini kan IPS. Ya, karena kita banyak HP yang kita review dan kebanyakan rata-rata AMOLED, balik lagi pakai ini selama seminggu, mata butuh penyesuaian guys. Jadi agak jomplang memang dari segi kualitas layarnya. Tapi itu hanya kerasa sekian jam aja, lama-lama sudah biasa dan ini kembali jadi secondary driverku. Yang paling kelihatan adalah peningkatan size dari sistemnya. Kalau yang sebelumnya di Vantage OS 13 itu 17 GB. Di-update jadi 25 GB guys. Jadi nambah sekitar 8 GB-an. Padahal ketika kita download itu kurang lebih hanya sekitar 5 GB-an aja. Di-unpack nambah jadi 8 GB. Pembahasan kali ini sebenarnya banyak bahas ke arah baterainya ya. Tapi sebelum ke arah sana, ini mau ku ceritain kalau setelah di-upgrade, tampilan itu jadi lebih fresh ya. Jadi lebih seger, dari segi UI-nya, ada fitur-fitur yang tadinya nggak ada jadi ada. Kita bisa ngerubah icon dari baterainya. Kalau sebelumnya tidak bisa diutak-atik, sekarang bisa dirubah guys. Opsinya, bisa memanjang, bisa berdiri, bisa circle, dan persentase baterainya kita bisa umpetin atau kita munculkan. Lalu yang begitu kerasa lagi adalah recent apps-nya ya. Kalau yang dulu cuma bisa dalam bentuk list, geser kanan kiri, sekarang bisa model stack ya. Stack, atas bawah, kanan kiri atas bawah. Lalu selanjutnya adalah ada sidebar-nya ya. Sidebar-nya bisa dikustomisasi sesuai apa yang kita mau, seperti ala-ala Samsung. Dan multitaskingnya jadi lebih enak. Mau split screen, mau pop up, itu juga lebih enak guys. Status barnya jadi lebih seger ya. Dan kita bisa utak-atik urutannya, tata letaknya, kita bisa kustomisasi jadi lebih privat. Seperti yang tak pakai ini, di atas itu ada dua icon yang besar. Tadinya adalah WiFi dan juga data seluler. Jadi kubah data seluler dan hotspot. Karena emang HP ini juga badak banget buat hotspot. Nanti kita jelasin ya ke arah sana ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita rotasi, auto rotate, itu ada pemisah. Kalau yang sisi kiri dia status bar ya kontrol panel, yang sisi kanan ya notifikasi. Memang awalnya rada bingung sih. Cuma lama-lama ya butuh waktu untuk penyesuaian sehingga sudah biasa. Dan nggak perlu lama-lama karena sebenarnya ini HP udah pernah tak review ya teman-teman. Kalau mau lihat yang lengkap ada di channel ini. Nanti videonya di sini ya guys. Iya di sini. Oke, jadi HP ini benar-benar aku pakai sehari-hari selama seminggu buat ngerasain experience-nya. Apa benar seboros itu? Ternyata tidak terlalu signifikan, guys.
HP ini tak pakai seminggu lebih buat ngerasain experience dari baterai itu. Surprisingly nggak begitu signifikan ya, tapi ini agak ada hal yang aneh. Kalau yang dulu baterai mod itu lebih irit, sekarang malah lebih boros. Dulu itu bisa sampai 12 jaman lebih ya. Yang sekarang baterai mod ini yang paling ekonomisnya ya penggunaan dan efisiensi dayanya itu cuma bisa kepake 7 jam 59 menit untuk screen on time-nya. Sementara yang sekarang Monster Mode-nya ini bisa tembus 11 jam 16 menit. Di saat yang lalu Vantage OS itu cuma 9 jaman guys. Ini aku juga heran, perasaan pemakaian juga normal-normal aja. Game pun sewajarnya. Nah ini masih sama ketika ngecas, baterainya habis, pakai 80 watt masih adem dan nggak panas sama sekali. Nggak panas sama sekali, padahal 80 watt ya. Kemarin aku nyoba yang di Vantage OS 13, skenario mati dan nyala. Tapi sekarang 0%, ketika kita tancap, ya kan, dia otomatis nyala guys. Jadi seperti iPhone ini. Dan aku juga bingung kenapa kok jadi seperti itu, jadi nyala otomatis. Jadi selalu dihadapkan pada kondisi HP ini cas selalu nyala. Nah kemarin coba seperti itu, dari 0 ya, sampai 100%, tapi dalam kondisi nyala ya, 1 jam 6 menit aja. Sementara yang lalu kan juga segitu-gitu, kisaran 1 jam 8 menit sampai 1 jam 19 menit. Jadi nggak begitu pengaruh secara signifikan ya guys. Nah untuk performa Snapdragon 695 bisa dikatakan di kelas ini ya sudah kuat ya, sudah kuat sekali buat ngegame game yang ada di pasaran sekarang. Bahkan untuk penggunaan baterainya sama juga nggak begitu jauh secara signifikan. Kita coba Mobile Legends, kita coba LOL, kita coba CODM, kita coba Genshin Impact. Nggak begitu jauh signifikan dari yang sebelumnya. Cuma yang aneh, kemarin setelah konten reviewnya jadi, aku coba install Honor of Kings ya, karena baru rilis belakangan ini, bisa main dan bisa enak. Setelah aku update ke versi Vantage OS 14, lucunya entah kenapa nggak kompatibel. Jadi ketika kita klik update, dia malah ngarahin kita buat download lagi. Jadi ada 2 aplikasi gitu. Dan ngulang lagi download berkas-berkas pentingnya itu, bergiga-giga itu. Dan nggak bisa dipakai di versi sebelumnya. Ini aku juga nggak tahu kenapa ya teman-teman. Sementara di aplikasi game yang lain yang tadi tak sebutin, nggak ada masalah sama sekali. Lalu selanjutnya kalau bahas soal baterai, nggak jauh-jauh dari seberapa bagus HP ini nangkep sinyal di sekitar. Bisa dibilang HP ini sudah juara banget deh Vivo Group dalam urusan nyari sinyal. Udah aku pakai kemana-mana ya, full data, barnya selalu penuh. Heran, 4G, 5G, aman sentosa. Bahkan HP ini bisa aku jadikan opsi buat hotspot berjalan guys. Pernah aku pakai seharian itu dari Semarang ke Jogja bolak-balik ya, cuma ngandelin HP satu hotspot ini, cuma berkurang 50% aja. Sayangnya nggak terekam, tapi beneran 50% guys. Masih ada sisa segitu. Dan bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan baik. Pun aku coba dengan skenario dari Semarang ke Surabaya naik kereta, itu luar biasa, barnya penuh terus. YouTube-an nggak ada masalah. Bahkan aku sempat ngedit video 13T yang udah naik tayang, download filenya besar, ya kan? Hotspot dari HP ini, iQOO, no problemo. Bahkan aku coba game deh, ngegame di kereta ya. Aku coba yang ringan CODM dan Mobile Legends. CODM nggak ada masalah, tapi Mobile Legends ya, seperti kita tahu, ini game butuh sinyal yang sangat stabil sekali karena dia servernya cukup membangunkan gitu loh dibandingkan dengan game MOBA yang lain. Jadi agak berat untuk pencarian sinyalnya. Tapi anehnya kalau misalnya kita streaming, YouTube, download dan sebagainya, aman banget. Nggak ada buffering sama sekali. Jadi tadi guys, HP ini tuh bisa jadi daily driver, bisa secondary driver juga bisa. Kalau yang daily driver, aku saranin ambil aja yang opsi tinggi storage-nya, yaitu 256 GB. Oke, kesimpulannya adalah HP ini ternyata tidak terlalu mengkhawatirkan ya soal ketahanan baterainya seperti asumsi awalku tadi. Karena banyak beredar di konsumen, kalau di-upgrade ke Vantage OS 14, HP ini jadi boros.
Ternyata enggak guys, masih irit juga, masih tahan, masih badak juga. Jadi HP ini masih sangat-sangat kompatibel buat orang, apalagi dengan skenario harianku, bisa standby 9-12 jam. Cukup bingung sebenarnya kenapa ada orang yang bilang kalau di-upgrade ke FT14 jadi lebih boros. Mungkin mereka ekspektasinya tuh kayak ngegame ya, ngegame terus, nonstop. Ya wajar aja kalau boros, makanya mereka ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi standar ukuran tiap orang beda-beda. Kalau di aku ini sudah sangat bagus, badak, dan cukup ya buat kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau mau dibandingin sama Z9X, bagaimana? Ya, belum tahu juga karena belum tak review. Tapi dari yang banyak beredar, HP itu juga irit. Sangat irit gitu. Sama lah performa dari iQOO Group ini, Vivo Group ini, sudah bisa dibilang memuaskan para pelanggan dan konsumennya. Coba teman-teman join aja di forum-forum Facebook, mereka pada amazed sama ketahanan baterai dari brand satu ini. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jadi teman-teman ada pandangan ya, apakah harus diupdate ke Vantage 14 atau dibiarin aja? Kembali ke kebutuhan teman masing-masing. Yang jelas, HP ini masih sangat bagus guys, masih sangat worth it banget. Seriusan, kalau teman-teman butuh detail review yang tak bahas, ada di video sebelumnya tentang iQOO Z7X ini. Terima kasih, HP ini beneran awet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.